disambangi, coba diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun kemangi. Masih daun salam ya, belum waktu pindang. Baik, saya ulang. Daun salam daun kemangi dijual pedagang dari Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Mau naik haji? Mau naik haji? Suara terulur. Daftarlah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi bil ba'di wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta para bidang kepala bagian tausiah, para kepala bidang yang hadir pada kesempatan ini. Al-Mukarram Al-Muhabbabun Al-Muhabbab Syekh Mahmud Malik Ahmad Hasan, hadirin dan hadiratul kiram rahimakumullah. Sungguh suatu kata yang paling indah yang harus kita ucapkan pada malam hari ini, yaitu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita dapat berhimpun, bermuajahah, berbalut tali silaturahim dalam rangka mengisi malam-malam Ramadan dengan satu acara yang insya Allah penuh rahmat dan berkah, yaitu Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Takdiman wa takriman, dengan peristiwa yang sangat luar biasa tersebut, maka dihelatlah peringatan Nuzul Quran di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Allah suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan utama kepadanya hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, yakinlah saya yang paling bahagia. Sedangkan tahun saya meninggalkan Kanwil Kementerian Agama, baru sekarang lagi datang ke Kanwil, dan alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan terutama dari Bapak Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan dan juga dari para kepala bidang, Al-Qabaqiu, dan kepala bidang, sehingga saya bisa bersilaturahim lagi dengan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan dengan suasana wajah yang baru yang luar biasa. Waktu saya pergi dari sini masih bangunan yang lama, mungkin dikatakan musal. Nah sekarang datang dengan suasana yang luar biasa. Mudah-mudahan ini nambah rekatnya silaturahim dan menambah yang izah dari ajaran agama yang kita harus hati. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan bahagia yang kedua, malam hari ini saya beriman ya, atau bermakmum kepada salah satu syekh dari negeri Mesir,
yaitu Syekh Mahmud Abdul Aziz Abdul Malik Ahmad Hasan Al-Hawali. Subhanallah. Jadi ini kebahagiaan yang kedua. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Saya yakin janji Rasulullah SAW itu benar adanya. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi wa yasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, maka gemar-gemarlah bersilaturahim. Alhamdulillah masih ada ketemu dengan kawan-kawan lama, walaupun sebagian sudah wajah baru. Bapak Ibu sekalian, itulah kehidupan kita di alam dunia ini. Datang silih berganti. Yang satu memperbaharui, setelah itu mereka kembali dan pulang. Sekarang sedang giliran kita mendapatkan amanah mulia tersebut, menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Peringatan nuzulul Quran merupakan suatu momen yang sangat penting untuk kita peringati, dan tentunya akan berusaha untuk kita realisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Apakah kita masih berpedoman kepada Al-Quran atau 50-50 atau na'udzubillah mengingkarinya? Mudah-mudahan tidak demikian, tetapi termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdurrahman Amri ta'al bina Al-Hafiz. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Ada salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Hadis itu bunyinya seperti ini, Bapak-bapak. La taqumu sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazala. Tidak akan datang hari kiamat kecuali kalau Al-Quran telah kembali ke tempat asal turunnya. Bapak Ibu sekalian, dari mana Al-Quran diturunkan? Tanzilun mir Rabbil alamin. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam, dari suatu tempat yang bernama Lauhil Mahfuz. Diturunkan oleh Allah dari sana, diturunkan ke langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Tapi dekatnya di sini pengertiannya jauh sekali. Ya. Karena tingkatan langit jangan diartikan seperti lapisan kue bolu lapis, tetapi 7 dimensi waktu baru sampai ke langit ke-7. Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara utuh. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu utuh, belum rem, belum dipecah-pecah, belum dikredit, utuh Al-Quran. Apakah Lailatul Qadar pra-peranian atau justru Lailatul Qadar sudah jadi nabi? Atau Lailatul Qadar pada waktu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi pada umat-umat sebelumnya pun itu ada malam Lailatul Qadar. Sama dengan kitab-kitab samawi diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati,
dari langit dunia, langit pertama dari dunia kita ini ke atas, diturunkan ke dunia ini, dicicil dan dimulai tanggal 17 Ramadan. Dan hanya 5 ayat Allah menurunkan. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, itulah 5 ayat pertama kali turun. Tersebutlah Rasulullah SAW yang saat itu berumur 40 tahun. Sebagaimana situasi dan kondisi manusia yang mempunyai daya pikir yang tinggi, daya nalar yang luar biasa, biasanya ahli-ahli pikir masa itu untuk mencari inspirasi baru, maka mereka sering bertahanuf atau beriktikaf. Kalau bahasa kita ini bersemedi, ya, bertarak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sebelum malam nuzulul Quran, beliau itu begitu. Istri anak-anaknya sudah tidur, beliau bangun, duduk termenung di pojok rumah, merenung. Besoknya lagi begitu. Tatkala sampai datang lagi bulan Ramadan, beliau lebih meningkatkan semangat untuk beriktikaf lagi, bersemedi lagi, bertahanuf atau bertahanuf. Sampailah kira-kira hari ke-16 Bapak Ibu sekalian, beliau berpesan dan minta izin sama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wahai istriku Khadijah, saya nanti malam mau bertahanuf di Gua Hiro. Betapa terkejutnya Siti Khadijah tatkala mendengar suaminya akan beriktikaf, akan menyendiri di Gua Hiro. Memang beliau juga memperhatikan, beliau sering sekali melihat suaminya itu beriktikaf di rumah, dan terlebih-lebih tatkala Ramadan tiba. Dan sekarang ingin lebih khusyuk lagi, beliau mohon izin sama istrinya untuk bersemedi, untuk beriktikaf, bertahanuf di dalam Gua Hiro. Tidak bisa lagi Siti Khadijah melarang keinginan suaminya untuk mengkonsentrasikan diri, mengasihkan diri ke Gua Hiro. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah berangkat umrah atau haji, kita bisa membayangkan dari Mekah ke Gua Hiro itu kurang lebih 6 km. Belum lagi naik ke atas, kondisi fisik kita bisa jadi 1,5 jam, bisa 3 jam untuk naik turun. Ditambah lagi jalan kaki pergi ke Gua. Belum lagi bahaya yang dihadapi. Ya, binatang-binatang liar yang biasa berkeliaran malam juga menghantui, juga ditakutkan oleh Siti Khadijah. Tetapi karena Rasulullah SAW beriktikaf dengan kukuh dan kuat, ingin berangkat, maka Khadijah mempersilahkan, mengizinkan dan menyiapkan bekal ala kadarnya. Sampai beliau di dalam Gua Hiro, Bapak Ibu sekalian, ini bernostalgia dan semua kita pada sudah tahu bagaimana kisahnya. Di saat sepertiga malam terakhir, sunyi senyap dalam gua, gelap gulita. Di saat beliau terkantuk-kantuk mau tidur, tiba-tiba dikejutkan dengan suara memanggilnya, "Ya Muhammad." Bayangkan oleh kita, dalam gua gelap gulita, sepi, lewat tengah malam, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dengan begitu populer, "Ya Muhammad." Celinguk kanan, celinguk kiri, siapa yang manggil? Menggigil beliau. Ketakutan, sifat masyariahnya muncul.
Ya, di saat situasi kondisi seperti itu, beliau dipanggil oleh seseorang makhluk yang memanggil namanya dengan jelas. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri dan terdengar lagi panggilan itu, ya Muhammad. Melihat kanan dan kiri tidak ada, apa menggigil beliau. Kemudian panggilan yang ketiga dipanggil lagi sambil Rasulullah dipeluk dan merasa kehangatan dan sedikit berkurang rasa takutnya. Ya Muhammad, jangan takut, aku Jibril. Mulai ada ketenangan dalam jiwa Muhammad SAW. Setelah tenang jiwa Rasulullah, kemudian Jibril menuntun kalimat, ya Muhammad, Iqra, bacalah. Rasulullah SAW tidak bisa membaca apa yang dibaca, ma'ana biqari, apa yang akan dibaca. Kemudian Jibril mengeluarkan sejenis slide. Jadi rupanya bapak-bapak teknologi PowerPoint setelah itu sudah ada zaman dulu ya. Ya tentu slide ini malaikat Jibril. Dikeluarkan sejenis lembaran wahyu dan terbaca, kemudian juga dituturkan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ditutur, diulang sampai kalimat itu terpatri di dalam sanubari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, setelah itu suara Jibril hilang. Dan termasuk bimbingan juga hilang. Maka terkenalah ada teknologi baca Quran, metode baca Quran dengan metode Jibril. Ya, dulu kita sebut dengan metode turutan. Turutan atau sistem Baghdadiyah. Ya, dulu begitu kan. Alif di atas A, anaknya Nero. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di bawah I, alif depan U, alif depan U, gabung A, I, U. Ya, sampai datang metode terbaru tahun 89, metode Iqra, langsung bunyi huruf. Ketemu metode baru, metode lama jangan dihilangkan. Ada kisah menarik dulu. Ada seorang bapak ya, menitipkan anaknya di musola Asyifa. Pak Haji Said tahu Asyifa, Wujud Jaya. Dulu itu kerjasama dengan Amalul Khair, ya, pembelajaran metode Iqra yang mengkursusnya langsung dari BKPNN. Ada seorang bapak tidak setuju anaknya diajarkan Quran dengan metode Iqra. Nah, metode Baghdadiyah itulah turutan. Sampai bapak itu datang ke musola, anak yang sedang diajar tadi dipegang tangannya, dibawa ke rumah. Karena oleh kita ya, dibawa ke rumahnya. Maka tersebutlah kisah di rumahnya, dipaksa. Cuman untung anak itu penurut. Ya, sampai tangis di rumahnya diajar oleh bapaknya. Apa main metode Iqra? Lamunilah belajar Al-Quran. Nah, gitu. Sampai diajari oleh bapaknya langsung seperti yang tadi. Ya, kalau masuk kepada huruf tanwin, masuk huruf jim. Jim tanwin di atas jam, jim tanwin di atas jam, jim tanwin di bawah jim, jim tanwin di bawah jim, jim tanwin depan jun, jim tanwin depan jun, gabungan jim dan jun. Kebetulan pulau waktu itu ada sinetron judulnya Jin dan Jun. Bapak Ibu sekalian, metode Iqra, Baghdadiyah, Qiraati, yang penting baca. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kembali kepada yang tadi.
Jibril ketakutan, gemetar badan, berkemas turun dari Gua Hira. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, sampai di pelataran Gua Hira, suara Jibril di dalam gua tadi kembali terdengar. Namun yang luar biasanya lagi, Jibril sambil menampakkan wajah aslinya. Ya Muhammad, nampak Jibril di ufuk barat. Tak sanggup Rasulullah menatap wajah Jibril. Beliau palingkan ke sebelah timur. Di sebelah timur pun nampak wajah Jibril. Beliau palingkan ke utara, ke selatan. Di mana ia menghadap, disitulah wajah Jibril nampak. Wajah Jibril yang nampak begitu indah, kagum, takjub, begitu lewat indah luar biasa sampai beliau tidak sanggup menatap. Setelah itu Jibril hilang, tidak ada suara dan tidak ada rupanya lagi. Pulang Rasulullah SAW menjelang fajar. Di rumah istri beliau Siti Khadijah menunggu, jaga, tak sempat tidur. Beliau khawatir dengan keselamatan suaminya yang sedang pergi ke dalam gua. Menjelang fajar tiba, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Yakinlah Khadijah bahwa itu adalah suaminya. Kapan dibuka pintu rumah, betapa terkejutnya Khadijah mendapatkan suaminya dalam keadaan menggigil. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Zamiluni, sono, sono. Meriang. Dipapah oleh Siti Khadijah ke dalam rumah, dibubuhkan di atas paling tempat tidur. Dengan penuh rasa cemas Khadijah bertanya kepada sang suami, wahai suamiku, gerangan apa yang terjadi? Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan dari awal terjadinya bertemu dengan Jibril, terus diceritakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, satu komentar dari Siti Khadijah, wahai suamiku, engkau telah mendapatkan yang selama ini engkau harapkan. Bagaimana ibu? Wahai suamiku, engkau telah mendapatkan apa yang selama ini engkau harapkan, engkau cita-citakan. Itu aja kata-katanya. Kemudian beliau dibaringkan dan diselimuti dengan kain yang tebal. Bapak Ibu hadirin sekalian, melihat sang suami dalam keadaan tidur pulas, Siti Khadijah keluar rumah menjelang pagi. Keluar menemui rumah pamannya Waraqah bin Naufal. Tatkala bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Siti Khadijah mengkisahkan tentang perihal suaminya yang mendapatkan wahyu di Gua Hira. Bapak Ibu sekalian, Waraqah bin Naufal menyimak apa yang disampaikan Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah paman beliau. Dalam kitab Hayatul Muhammad, bahwa beliau itu sebenarnya bapak-bapak bukan wali nikah, tetapi khutbah nikah. Ada salah satu pamannya lagi, Al-Haris, itulah yang menjadi wali nikah Rasulullah. Waraqah bin Naufal itu adalah khutbah nikahnya. Itu dalam kitab Hayatul Muhammad. Beliau sampaikan tentang perihal suaminya mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira. Setelah selesai Khadijah mengisahkan suaminya, Bapak Ibu, dengan semangat Waraqah bin Naufal mengangkat tangan, wallahi alladzi nafsi biyadi, demi Allah di mana jiwaku berada dalam genggamannya, fa innahu, sesungguhnya Muhammad suamimu itu telah mendapatkan namus yang agung sebagaimana Musa mendapatkan namus yang agung di Bukit Tursina. Artinya namus itu wahyu. Sesungguhnya suamimu telah mendapatkan wahyu yang agung sebagaimana Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Demi Allah, kalau suamimu sudah menyebarkan agama ini, saya akan ada di belakangnya. Cuman dalam sejarah
Waraqah bin Naufal tidak berumur panjang, tidak mengalami masa-masa Islam itu maju dan berkembang. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, tadi kan Khadijah keluar rumah pagi-pagi itu ya. Rasulullah sedang apa tuh? Sedang tidur berselimut. Di saat tidur berselimut itulah datang lagi Jibril membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila akhir. Satu makro. Hai orang yang berselimut, bangunlah, beri peringatan, bersihkan badanmu dari kotoran. Terus sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, satu malam katakanlah dua proses wahyu terjadi. Satu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Mudaththir. Bapak Ibu sekalian, itu kisah awal Rasulullah mendapatkan wahyu. Hari esok beliau berharap akan datang Jibril membawa wahyu berikutnya, tapi Jibril tak datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Jibril tak datang-datang. Orang yang sedang rindu didatangi oleh seseorang, biasanya kalau tak datang-datang kecewa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti berikutnya, 3 bulan berlalu, Jibril yang diharapkan datang membawa wahyu tak datang-datang. Di saat puncak kecewa terjadi, galau beliau, datang lagi Jibril yang ketiga, lengkap membawa satu surah, surah Wadduha, yang isinya adalah ya hiburan bahwa Nabi itu tidak ditinggalkan begitu saja. Bapak Ibu sekalian, itulah surah pertama yang lengkap diturunkan adalah surah Wadduha, Ad-Duha. Kita singkatkan, setelah itu terus turun-temurun Al-Quran diturunkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, ayat dan surah yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, sementara yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari diturunkan Al-Quran. Lengkaplah Al-Quran yang ada di dunia sekarang ini. Dan ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah di padang Arafah di saat beliau sedang melaksanakan haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ujung terakhir surah Al-Maidah ayat ketiga. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada satu kisah yang menarik. Tatkala ayat itu turun, Abu Bakar nangis pingsan. Sampai sahabatnya bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah kita mesti bersyukur agama kita telah sempurna dan diridhoi oleh Tuhan semesta alam? Abu Bakar dengan terisak-isak menangis, dia menjawab, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, bukankah dengan sempurna agama kita ini semakin dekat perpisahan kita dengan sang Rasul? Nah, baru sadar mereka, tidak ada puncak kesempurnaan kecuali penurunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah ada di puncak yang tinggi, tidak ada lagi puncak tinggi, pasti turun. Maka ini pertanda kita akan berakhir dengan Rasulullah. Dan ternyata benar, hanya 2 bulan 27 hari umur beliau sampai meninggal. Jadi dari haji wada ayat terakhir ini hanya kurang lebih 3 bulan umur beliau meninggalkan sahabat-sahabatnya tercinta saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, prosesi Al-Quran yang lengkap sekarang ini hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan sampai sekarang sudah kurang lebih 15 abad dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Bapak Ibu hadirin harus sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan hadis yang pertama tadi. La taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazalahu. Tidak akan datang hari kiamat kecuali kalau Al-Quran kembali ke tempat asal turunnya. Jadi
Al-Quran yang ada sekarang di dunia tidak ada jaminan selama-lamanya ada di dunia ini, sepanjang kita tidak mau menjaga. Ya, makanya di sini kan ada dicantumkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran. Itu nahnu jamak. Allah menjamin keautentikan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada jaminan, kita juga menjaganya. Maka orang-orang yang hafiz Quran itu pada hakikatnya adalah orang yang berperan serta mengabadikan Al-Quran di alam dunia. Maka kalau tidak ada lagi orang yang membaca Quran, mengamalkan Quran, Quran melaju. Nah, itulah tadi kelanjutan hadis tadi. Tatkala Al-Quran tinggal bacaan, tatkala Islam hanya tinggal nama, maka Al-Quran kembali ke tempat asal turunnya. Dalam hadis tersebut disebutkan dawiyun kadawin nakhl, bergemuruh seperti gemuruhnya suara lebah. Itu suara Quran, Pak. Ya, bukan berarti maknanya Quran yang ada di rumah, di masjid, musola berterbangan kalau yang mahfuz, bukan. Maknanya yang terbang ke sana, maknanya yang pulang ke sana. Sampai-sampai Allah tuh heran, ma baru kayak Quran. Hai Quran, ada apa ini? Karena ada gemuruh suara lebah gitu ya. Quran kembali ke tempat asalnya, bergemuruh. Sampai Allah nanya, ma baru kayak Quran. Ada apa wahai Quran? Bukankah kamu kuturunkan sebagai pedoman hidup manusia agar mereka hidupnya teratur, terarah? Bukankah aku turunkan kamu ke alam dunia sebagai penerang, sebagai pembimbing, sebagai pengajak masuk ke dalam surga? Al-Quran menjawab, ya Rabbi utsla wala umal. Ya Rabbi utsla wala umal bi. Tuhan, aku dibaca tapi gak diamal ke. Tuhan, aku dibaca cuma gak diamal ke. Aku balik Quran berlanjut balik. Bapak Ibu hadirin harus sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, betulah insya Allah kalau kita sekarang masih melihat banyak orang baca Quran, bahkan berusaha untuk mentadabburinya, insya Allah Al-Quran belum pulang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap kita kepada Al-Quran ini? Beriman, melaksanakan perintah Allah dari Al-Quran, 50-50 atau mengingkarinya? Tentu kita ingin termasuk orang yang mempercayai dan mencintai Al-Quran. Maka oleh sebab itu banyak hadis-hadis yang memberikan spirit kita untuk mencintai Al-Quran. Bagi kita yang mahir-mahir membaca Al-Quran, fasohah, tajwidnya luar biasa. Malam hari ini kita mendengarkan dari Syekh, fasohah, fasih, tajwidnya. Mungkin kita sering mendengarkan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sekarang langsung dari orang, lidahnya lidah Arab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi kita yang belum fasih, bagi kita yang belum mengenal tajwid atau taram-taram, remang-remang kepada tajwid, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada satu hadis yang dapat memotivasi kita. Man qara al-Quran fahuwa mahirun. Siapa orang baca Quran mahir bacanya. Fasohahnya pas, tajwidnya kena. Wih, luar biasa. Kalau dia baca Quran, bergetar hati kita. Ya, pecah Syekh ini. Syekh Abdurrahman Ramli. Asudes tambah ya, Asudes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa? Mahir bacanya. Bahwa ma'as-safaratil kiramil barara. Nanti dia akan bersama-sama di surga bersama malaikat-malaikat yang mulia. Allah subhanallah. Bapak Ibu, itu masih koma itu tuh. Jangan titik dulu. Kecil hati kali kalau sudah titik tuh. Ya,
titik bahasa Melayu, bukan titik bahasa kayu, titik selesai, nyampe. Bapak Ibu sekalian, baru koma, selanjutnya apa? Selanjutnya waman qura'aha, dan barang siapa membaca Al-Quran itu wa yatatabbu fihi, terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakkun, dan dia pun ragu terhadap bacaannya. Dipikirnya dia ngaco, benar apa tidak bacaan gue dia? Sesuai atau tidak dengan tajwid bacaan ini? Nah, kata Nabi, falahu ajroni, orang itu tetap memperoleh 2 pahala, 2 kemuliaan, 2 keagungan. Jadi jangan khawatir, tetap ada nilai. Bahkan Ustaz Fauzan, ini Al-Qori, ya. Bahkan Rasulullah menegaskannya, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Setiap huruf 10 kali lipat kebaikan. Baru baca alif lam mim 30 kali lipat kebaikan. Bagaimana kalau kita baca surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita membaca setengah lembar Al-Quran? Bagaimana kalau kita 1 lembar, 1 halaman, 1 juz? Bagaimana kalau kita hatam Quran? Kalikan saja. Menadu niat nangaliku, kalikan 10 kali lipat kebaikan. Sahih Muslim hadisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi membaca Al-Quran itu sangat bernilai sekali. Baca Al-Quran di luar wudu dengan di dalam wudu itu ada pahalanya. Tentu kualitasnya beda. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan di dalam sholat tentu ada perbedaan. Pokoknya semua bisa dibaca Al-Quran. Al-Quran dibaca di luar sholat, dijadikan zikir, silahkan. Ya, seperti ada pertanyaan yang agak sedikit, ya kira-kira begitu Pak ya. Ustaz, boleh tidak kita ngamin ke imam yang mimpin doa tetapi tidak diubah sesuai teksnya? Dia pada doa berjamaah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di belakang ada yang paham. Ayo Ustaz dibimbing doa berjamaah tapi doa sendirian. Mungkin Ustaz itu nggak ambil teks aslinya Rabbil firli wali walidayya. Mungkin Ustaz itu takut dikategorikan orang yang mengubah Quran sehingga asli dibaca teksnya begitu. Nah, muncul pertanyaan, boleh tidak diubah? Ya jawabannya boleh. Mutakallim wahdah menjadi mutakallim al-ghair. Asal di luar sholat, kan begitu. Maka saya tatkala bikin doa, Rabbil firli kita ubah. Rabbana ighfir lana wali walidayya wali walidina warhamhuma warhamhu. Rabbis rohri Rabbana srah sudurana Rabbi auzini Rabbana auzina. Boleh mutakallim wahdah diubah menjadi mutakallim ma'al ghair, tapi dengan niat berzikir, bukan baca Quran. Atau baca Quran sedang sholat, tak boleh sedang sholat diubah. Seorang imam mimpin sholat, pas masuk sebuah ayat Rabbil firli diubahnya Rabbana ighfir lana, nggak boleh. Tetapi kalau sedang mimpin sholat, mimpin doa, ya doa perkumpulan, perhimpunan, boleh. Namanya mutakallim wahdah diubah menjadi mutakallim ma'al ghair. Walaupun statusnya tidak menjadi haram. Misalnya saya mimpin doa Rabbil firli wali walidayya, ya tidak haram. Cuma Ustaz itu egois lah, ngajak orang sama-sama tapi doa untuk sendirian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, semuanya bernilai ibadah. Dan kalau kita membaca Al-Quran, ya sekali lagi bukan per huruf, per kalimat, bukan per ayat, per kalimat, per surat, per juz, tetapi per huruf dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyara amsalihah, 10 kali lipat nilai kebaikan dari 1 huruf Al-Quran. Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan terakhir, gitu ya.
Kalau Bapak Ibu sudah masuk kategori hobi yang baca Quran, senang baca Quran, Nabi pernah bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang beriman senang baca Quran, karena salil utruja, orang itu diumpamakan seperti buah utruja. Ibu-ibu, kira-kira buah utruja itu apa? Jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun, harum aromanya, rasanya manis. Duren dicana. Musim duren pulo ya. Orang beriman senang baca Quran, beli duren di jalan. Ya, cara mengecek duren itu kan diambung, bukan dipijit duren. Bukan dipijit. Wah, tercium aromanya. Kapan dibuka, dicicip manis. Itulah perumpamaan orang beriman senang baca Quran seperti buah durian. Ada yang kedua, orang beriman tapi kurang senang baca Quran. Masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran kama salib tamroh. Orang beriman tapi kurang senang baca Quran itu seperti buah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun, tidak ada aroma, rasanya manis. Ada enggak kurma depan ini? Dekat. Habis. Dekat aroma kan? Kita cicip manis luar biasa. Beriman tapi sayang iklannya kurang. Ada yang ketiga, orang munafik senang baca Quran. Kira-kira ada orang munafik senang baca Quran? Masih banyak ya. Kalau sekalian, jangan orang munafik, orang kafir banyak senang baca Quran. Aku jawab, aku senang baca Quran. Dengar, maaf, senang dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Mereka gak ngintip. Ya. Kadang-kadang mereka ngintip. Biasanya jam-jam Isya Nabi Muhammad itu baca Quran. Mereka ngintip, ngedep, jam-jam seperti inilah biasanya Muhammad baca Quran. Sama-sama. Abu Jahal, Abu Lahab pikirannya sama, nak ngintip. Selesai ngintip dengerin Nabi baca Quran, pulang di pojok rumah bertemu. Nah, Mas Lahab, kamu lagi apa di sini? Lah kamu lagi apa? Lah kan? Akhirnya kedua-duanya malu. Sama-sama sadar ternyata Al-Quran itu luar biasa. Tidak mungkin Muhammad yang membuatnya, tidak mungkin. Tapi mereka mengakuinya gengsi. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian yang kami hormati, orang munafik senang baca Quran. Kata Nabi, masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kama salir raihana. Orang munafik yang senang baca Quran seperti buah raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, harum aromanya, rasanya pahit. Ada enggak di kampung di dusun? Aduh Pak, buah hutan. Buah hutan itu kalayar kalau di Jawa Barat. Namanya kalayar, buah kalayar. Buah hutan itu Pak kalau lagi matang harum aromanya semerbak. Tapi jangan coba-coba dicicip, pahit bukan main. Ya, munafik baca Quran senang. Ya. Atau juga seperti wangian, minyak wangi. Ada kan minyak wangi dengan aroma mangga, ada minyak wangi aroma stroberi, pecah ya. Waduh, aromanya seger ya, pecah jeruk gitu ya. Coba Bapak Ibu ambil minyak wangi tadi, semprotkan ke kulit, coba dijilat. Apa rasanya? Nggak kate minyak wangi yang sama dengan wanginya. Pasti aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Wangian, raihan itu wangian. Ya, lemak yang kita hirup dengan hidung ini. Tapi kalau dijilat, dicicip, pahit luar biasa. Nah, yang keempat ada bapak-bapak. Masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdulillah. Ada orang munafik dagala pulau baca Quran. Kama salil hamdulillah, seperti buah hamdulillah. La rihalaha wa ta'muha burrun. Tidak ada aroma, rasanya pun pahit pun. Buah apa ya? Buah mengkudu kalau. Pace. Bapak Ibu sekalian, bisa buah mengkudu di kota dekat lagi ya. Katanya aromanya rasanya pun pahit, tapi jangan dihina. Semua diciptakan Allah ada manfaatnya. Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Main hari lago pacekap kapsul buah paci penurun darah tinggi, artinya banyak manfaatnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini mudah-mudahan kita sikapi dan tentu kita ingin menjadi yang pertama rajin baca Quran dan juga kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Man qara'a Al-Quran fastazharahu fa'ahalla halamahu wa harrama haramahu adkhalahu jannah. Siapa orang membaca Quran, memperhatikan isi bacaannya, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Kita bersilaturahim dengan guru-guru besar kita, dengan atasan kita, ya, dengan pemimpin kita, dan juga sama-sama kita semua. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal ismata min kulli dhanbin. La tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa syafarta wa la dainan illa qadaita wa la musafiran illa wasata wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
Cendrawasih, terbang jauh sampai ke Sekayu. Cukup sekian, terima kasih, thank you. Dulu sekian, terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.